memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberikan nafas hidup, kesehatan, dan kekuatan untuk kami. Kami akan memulai ibadah ini pakai mulut, lidah, hati, dan telinga kami untuk memuji-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Coba yang bersuka cita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi ya Kak. Yang bersuka cita katakan apa? Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur ya, di minggu yang baru ini kita boleh ketemu kembali. Meskipun kita masih dalam keadaan online, tapi kita yakin dan percaya di waktu Tuhan yang tepat, Dia akan meredakan COVID-19 sehingga kita bisa ketemu kembali, kita akan ibadah secara onsite. Itu kita imani ya adik-adik ya. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita satukan hati kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih ya. Kalau sepanjang minggu ini Tuhan sudah memberkati kami. Kami bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kami Bapa, tapi itu semua karena kebaikan-Mu. Bapa yang baik, hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan memberikan kami roh-Mu yang hidup, sehingga roh kami menyala-nyala untuk memuji dan memuliakan Bapa. Bapa yang baik, kuasai setiap hati kami, kuasai tubuh kami, sehingga kami tetap fokus di dalam ibadah kami. Jauhkan kami dari segala gangguan jahat, dan biarlah Tuhan yang memenuhi kami dan menjagai kami dengan malaikat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang gak hati-hati gunakan tubuhnya? Ada gak ya? Coba Kak Emi, lihat dulu Kak Em, ada gak ya? Kayaknya udah mulai baik nih ya. Rata-rata menggunakan baik semua ini ya. Anak Tuhan semua. Kita mau ingatkan nih, gak cuma kakak-kakak, tapi adik-adik juga harus ingatkan sama teman-temannya untuk hati-hati menggunakan tubuhnya. Tuhan sudah kasih tubuh yang baik, yang utuh, dikasih mata, dikasih tangan, dikasih kaki, kasih mulut, telinga. Semuanya untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang baik untuk kita, maka kita harus hati-hati menggunakannya. Yuk semua adik-adik bangkit berdiri. Sambil tepuk tangan yuk. Ya happy. Hati-hati gunakan tanganmu. Prak prak prak. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang kakinya ya. Hati-hati gunakan kakimu. Lompat. Hati-hati gunakan kakimu. Lompat. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Celuba. Hati-hati gunakan matamu. Celuba. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sekarang mulutnya ya. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat. Ya lihat kita ke bawah ya. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hari ini Kak Emi, kita mau hati-hati menggunakan tubuh kita. Jadi nanti kalau kakak-kakak bilang hati-hati gunakan tubuhmu, maka nanti adik-adik mulai dari tepuk tangan, melompat, lalu celuba, mata ya artinya ya, dan juga amin, mulut yang terakhir. Oke, kita mau coba nih Kak, bisa nggak ya adik-adik? Ya pasti bisa lah ya. Pasti. Yuk Kak. Happy ya semuanya ya.
tubuh kita itu merupakan bait surga, bait Allah. Maka artinya kita harus memang menggunakannya dan menjaganya dengan baik. Nah, adik-adik, sepanjang 1 minggu ini siapa di sini yang bersuka cita? Wah, banyak yang bersuka cita ya Kak. Tentunya adik-adik bisa merasakan sukacita itu karena apa? Karena adik-adik dan kakak-kakak sekolah minggu juga berjalan bersama Yesus. Dan kita mau setiap harinya terus berjalan bersama Yesus. Yuk kita mau happy, kita mau memuji Tuhan. Kita mau berjalan terus bersama Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya. Bisa ya adik-adik ya? Boleh ajak kakaknya, adiknya, mamanya, papanya. Ajak orang-orang yang ada di rumah untuk tetap bersuka cita berjalan bersama Tuhan. Yesus. Maju mundur, cantik. Pernah dengar itu ya? Oke, kita mau lebih semangat lagi muji Tuhan yuk. Kayaknya kita ada padakan. Hadirat Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur dalam setiap hari-hari kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Dan kita juga mau dalam setiap hari-hari kita boleh dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan, kita membuka hati kita. Kita buka hati kita untuk jamahan Tuhan, untuk lawatan Tuhan. Yuk adik-adik, kita persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan dengan sikap yang terbaik. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami datang membawa hati kami, penyembahan kami. Kami persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami mau buka hati kami Tuhan untuk jamahan-Mu, untuk Roh Kudus-Mu. Biar Roh Kudus yang memenuhi kami. Terima kasih Yesus. Yuk adik-adik, kita mau naikkan penyembahan ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita katakan, Roh-Mu yang hidup Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup.
sebab di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik, sebab Engkau Allah yang berdaulat di dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau datang membuka hati kami. Yuk adik-adik, angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Kita mau buka hati untuk jamahan Tuhan. Dengan iman, dengan keyakinan, mari katakan, ku buka hati. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Katakan, Kau ambil alih, Kau ambil alih hidup kami Tuhan di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, kami menyembah altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, sebab di altar-Mu Tuhan kami menyembah-Mu. Terima kasih buat penyembahan hari ini Tuhan. Biar setiap pujian, penyembahan yang boleh kami naikkan, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan Yesus. Amin. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Jamin hidupku, Kau keselamatan.
Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan nama agung Tuhan Yesus. Yang siap menjadi agen Pentakosta yang ketiga, katakan haleluya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya adik-adik? Yuk, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, adik-adik buka Alkitabnya. Jangan ada yang tidur-tiduran ya. Nah, sebelum kita dengar cerita, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini ya Bapa, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami perlu Roh Kudus, supaya Roh Kudus mengajari kami, memberikan kami pengertian, mengajari kami dalam bahasa-bahasa yang sangat mudah kami mengerti ya Tuhan. Terima kasih Engkau urapi firman-Mu, biar firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bisa menjadi saksinya Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu ya Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Kami mau Tuhan Yesus belajar firman Tuhan dengan hati yang gembira dan penuh kasih karunia dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik katakan, amin. Nah, hari ini kita belajar tentang Rahab ya adik-adik. Kita bisa buka di Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Nah, ini ceritanya panjang ya. Nanti adik-adik bisa dibaca lagi, diulang-ulang di rumah, ceritanya sangat bagus. Nah, apa dibilang di situ perikopnya? Pengintai-pengintai di Yeriko. Nah, kita membahas tentang Rahab percaya pada kebesaran Tuhan. Percaya dan bertindak.
itu ya. Yosua, ada yang udah dapat kan? Udah dibuka semua Alkitabnya? Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Nah, adik-adik sudah tahu belum kisah pengintai-pengintai yang di Yeriko itu? Arti pengintai-pengintai itu apa ya? Ada yang tahu nggak pengintai-pengintai itu artinya? Kakak jelasin ya. Pengintai itu artinya mengamat-amati atau memata-matai. Memata-matai, ada musuh nggak di sana? Ada ini nggak gitu istilahnya itu memata-matai ya, pengintai. Nah, setelah keluar dari perbudakan, sekian lama udah diperbudak sama orang Mesir, keluar dari perbudakan itu yang sudah mengalami begitu banyak penderitaan di dalam perbudakan, Yosua dipilih Tuhan untuk apa? Yosua dipilih Tuhan untuk mengambil, merebut tanah Kanaan. Nah, tanah Kanaan itu apa ya? Ngerti nggak tanah Kanaan? Tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Berlimpah-limpah itu berarti tidak terbatas. Berlimpah-limpah itu berarti melebihi. Tuh, contohnya ya. Nah, Yosua menyuruh 2 orang untuk mengintai tanah Kanaan supaya mereka bisa mengambil tanah Kanaan, supaya mereka bisa merebut tanah yang dijanjikan Tuhan itu kepada umatnya. Jadi Yosua mengirimkan 2 orang pengintai untuk mengintai di Yeriko. Yeriko itu kota yang sangat besar, kota yang maju, kota yang memiliki tembok dan bentengnya yang kokoh. Tak ada yang bisa meruntuhkan gitu. Itu kokoh, kuat. Itu artinya ya. Nah, jadi kalau kita baca tentang Rahab itu mempunyai rumah Rahab itu sama dinding-dindingnya itu ada jarak gitu. Jadi kalau ada dinding dan benteng yang tinggi yang kokoh selama tidak ada yang bisa mengalahkan Yeriko. Yeriko itu kota yang kuat, kota yang maju, yang kokoh. Jadi mereka itu juga kuat juga pertahanannya. Yosua mengirim 2 orang pasukannya untuk mengintai penduduk itu. Apa yang mereka intai? Apa yang mereka lihat di kota itu? Mereka melihat bagaimana penduduknya. Mereka melihat bagaimana letak rumahnya dan keadaan kota itu bagaimana gitu ya. Jadi mereka itu pergi ke sana 2 orang dan ada 1 orang perempuan, 1 orang nih perempuan. Siapa itu ya perempuan yang menyelamatkan mereka yang kedua pengintai itu? Ke sana ada satu orang tadi perempuan ya. Perempuan itu adalah namanya Rahab. Kita belajar tentang Rahab. Tadi kan udah dibilang kan judulnya Rahab percaya kepada kebesaran Tuhan. Kenapa Rahab bisa menyelamatkan pengintai yang 2 orang ini? Karena Rahab itu percaya bahwa orang Israel itu adalah orang yang ditolong Tuhan. Orang Israel itu adalah orang yang percaya kepada Sang Juru Selamat gitu. Sementara Rahab belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, apa yang kita ambil dari pelajaran itu? Sesudah pengintai ini berjalan mau mengintai kota itu, dan ada 1 orang perempuan tadi, siapa namanya? Rahab. Rahab ini menyelamatkan kedua pengintai ini karena mereka kan Yeriko itu kan pertahanan kotanya kuat. Berarti ada pengamanan, ada pasukan-pasukan yang mau, siapa yang mau mengintai kota itu dia pasti akan dicari. Nah, datanglah si Rahab ini menyelamatkan kedua pengintai ini tadi. Jadi kira-kira adik-adik Rahab itu percaya nggak sama Tuhan ya? Karena dia kan menyelamatkan orang yang memata-matai kota itu. Jadi salah satu dari perempuan itu namanya Rahab tadi percaya orang ini adalah orang Israel. Maksudnya kedua pengintai ini tadi adalah orang Israel. Mereka bukan orang jahat.
Mereka memata-matai kota itu bukan untuk mereka untuk jahat, bukan. Tapi kedua yang disuruh Yosua ini tadi, kedua pengintai itu memata-matai hanya untuk melihat kota Yeriko itu bagaimana penduduknya, bagaimana keadaan kotanya gitu. Jadi setelah mereka memata-matai kota ini, apa yang didapati mereka di sana? Dia bilang apa? Setelah bertahun-tahun perbudakan itu, maka kota itu bisa direbut dari tangan perbudakan. Jadi orang Israel itu, si Rahab sama kedua pengintai ini tadi mau bergabung. Mereka mau bergabung dengan si Rahab, karena Rahab yang menyelamatkan mereka tadi kan. Tadi kan kedua pengintai ini mau dicari sama orang-orang Yeriko itu, mau dibunuh, mau dipenjarakan. Tapi Rahab menyelamatkan mereka. Rahab menaikkan mereka kemana? Ke atas genteng katanya. Kan ada di ayat 12 dibaca ya. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Berarti mereka ini ada perjanjian antara pengintai dan si Rahab. Kalau kami selamat, kami akan selamatkan juga keluarga kamu. Mungkin itu ya, Rahab dan kedua pengintai. Jadi di ayat 13 juga dikatakan bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan perempuan, dan semua orang-orang mereka itu, bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Kenapa dia ngomongnya sama siapa ya? Sama pengintai dan si Rahab. Mereka ada perjanjian gitu. Mereka ada saling tolong menolong gitu maksudnya. Rahab menolong kedua pengintai, menyembunyikan mereka supaya tidak dibunuh oleh orang-orang yang ada di Yeriko. Jadi Rahab yang orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kedua pengintai ini juga bisa membantu si Rahab. Jadi bukan Rahab aja yang membantu si kedua pengintai, tapi mereka ada perjanjian. Mereka itu bersumpah dalam perjanjian itu, dia bilang apa? Kalau kamu selamatkan aku juga selamatkan keluarga kamu gitu. Jadi Rahab meminta agar keluarganya dilindungi. Jadi inti dari cerita yang kita baca dari Yosua ini, bahwa kalau orang berjanji harus ditepati. Jadi kalau ada orang yang berjanji tidak ditepati, apakah orang itu dipercayain? Enggak kan? Kita pasti bilang, kemarin aja kamu bohong. Mana ada orang yang percaya sama kamu kayak gitu. Jadi kedua pengintai ini meskipun sangat takut, dia dengan tenang menjawab apa? Orang-orang itu memang datang kepada saya, tetapi tepat sebelum Anda menutup gerbang itu mereka udah meninggalkan saya. Karena itu orang-orang Yeriko itu bertanya kepada Rahab, kemana itu yang dua orang tadi? Dia kan dicari. Rahab bilang apa? Rahab bilang mereka udah pergi keluar. Padahal Rahab menyembunyikan mereka di atas genteng. Jadi mereka itu selamat gitu, kedua pengintai ini selamat. Nah, karena Rahab kedua pengintai ini selamat karena Rahab yang menyelamatkan. Jadi mata-mata itu dibebaskan dari tangan musuh. Kedua orang itu tadi maksudnya yang mengata-ngatai tadi itu, selamat mereka dari musuh. Musuh itu siapa? Orang-orang yang mau mengejar mereka. Mereka berterima kasih. Kepada siapa ya mereka berterima kasih? Mereka berterima kasih kepada Rahab juga, karena Rahab selamatkan mereka. Nah, makanya tadi dibilang apa? Tadi dibilang di ayat 12, bersumpah karena mereka ada perjanjian. Itu makanya dibilang bersumpah untuk menepati janji mereka bahwa akan menyelamatkan nyawa dan nyawa keluarganya. Jadi kita penting ambil perikopnya di sini itu ya. Yang paling kita ambil inti ceritanya itu kita punya iman untuk menepati janji kita. Kalau kita nggak beriman, kita juga nggak bisa nepati janji. Caranya gimana? Kamu janjian dengan temanmu, terus kamu bilang apa?
Kalau kamu enggak benar-benar mau menepati janjimu, kamu jangan janji dulu gitu. Jadi intinya kalau orang berjanji harus ditepati. Kalau dia tidak tepati janji, pasti dijauhin orang. Kalau berbohong, pasti dijauhin orang. Enggak ada kan orang yang mau berteman sama dia, karena enggak dipercaya. Adik-adik juga kayak gitu, contohnya. Dia berjanji sama mama papanya, saya akan beresin mainan kalau selesai bermain. Saya akan belajar dengan bagus, tapi dia enggak lakukan. Mamanya marah dong sama dia. Mamanya bilang apa? Kamu tidak tepati janjimu. Itu hal sepele loh. Itu hal kita sehari-hari. Sehari-hari kita, iya aku janji, aku mau jaga adik. Tapi tiba-tiba dia bermain game. Adiknya dijaga enggak? Enggak dijaga. Berarti dia bohong, tidak tepati janji. Apakah adik-adik pernah enggak tepati janji sama temannya? Apakah adik-adik pernah enggak tepati janji sama papa mamanya? Nah, jadi kita di sini diajarin seperti kedua kelompok ini, kelompok pengintai dan kelompok Rahab, sama-sama saling menolong dan sama-sama menepati janji. Tadi kedua pengintai akan menyelamatkan keluarga Rahab dan saudara-saudaranya. Si Rahab berjanji akan menyelamatkan kedua pengintai. Jadi di antara kedua ini ada sumpah janji saling menepati. Jadi kita jangan sekali-sekali pun tidak menepati janji. Kalau kita nggak bisa langsung aja bilang, aduh aku nggak bisa loh, hari ini cancel dulu ya, aku nggak bisa. Daripada kita janji tapi kita mengelak, berbohong, tidak melakukan, itu tidak bagus. Sama mama juga kalau kita nggak tepati, kita bisa bilang, maaf ya mama, saya nggak bisa tadi tepati janji. Langsung aja ngomong sama mamanya, pasti mamanya memaafkan. Itu jadi janji yang kita ambil di sini juga kita selalu janji berdoa, tapi kita nggak berdoa. Kita selalu janji membaca firman Tuhan, tapi kita nggak membaca firman Tuhan. Berarti kita di situ tidak tepati janji sama Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan minta maaf. Maaf ya Tuhan, hari ini tadi dalam hatiku aku berjanji, tapi aku nggak lakukan. Minta ampun sama Tuhan. Itu artinya pelajaran yang kita ambil dari Rahab. Sekalipun Rahab belum percaya kepada Tuhan Yesus, tapi setelah mereka bertemu dengan pengintai-pengintai, Rahab percaya kepada Tuhan Yesus dan menyembah Sang Raja Juru Selamat, namanya siapa? Tuhan Yesus. Jadi kesimpulan kita ambil dari cerita ini adalah kalau kita berjanji harus ditepati. Kalau tidak ditepati harus minta maaf. Kalau kita tidak bisa lakukan, langsung mengaku, langsung jujur, langsung ngomong saya tidak bisa gitu. Jadi inti dari cerita ini kita ambil adalah janji harus ditepati. Atau tindakan kita itu apa? Ya itu tadi, kalau kita udah berjanji bertindak dong, lakukan. Itu artinya ya. Mungkin ceritanya sampai di sini adik-adik sangat jelas ya. Nanti adik-adik dibaca dari Yosua 2, 1 sampai 24. Ini ceritanya lumayan panjang, mungkin adik-adik bisa diulangi dari ayat 1 sampai 24. Oke, sebelum kita tutup, mungkin adik-adik bisa nanti diulang-ulang dibaca ya, lebih jelasnya lagi. Kita berdoa, semua tutup Alkitabnya, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, ajarin kami seperti kedua pengintai dan Rahab yang selalu menepati janji kami, yang selalu setia melakukan apapun yang ingin kami lakukan Tuhan, supaya kami adalah orang-orang yang tidak dijauhi orang, tapi kami adalah disukai semua orang, karena Tuhan Yesus selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, selalu ajari kami untuk tidak berbohong dan berkata jujur kepada diri kami sendiri dan kepada Tuhan Yesus, bahkan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik katakan
Amin.